Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوان في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan membaca Syarah Aswaluddin Islam Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh An-Najdi Al-Hambali rahimahullah di majelis yang ke-6. Majelis yang ke-6. Syekh Abdul Rahman menutup syarah dengan mengatakan, syarah Aswaluddin Islam, fa idza arafta, maka jika Anda telah mengetahui anallaha kaffara ahla syirki, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah, itu para pelaku syirik akbar, wasafahum bihi, dan melabeli mereka sebagai kafir fil ayatil muhkamat, di banyak ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas. Kaqaulihi, seperti firman Allah, contohnya surat At-Taubah ayat 17. Maka lil musyrikina, tidak boleh bagi orang-orang musyrik itu an ya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim, dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri mereka bil kufur, dengan kekafiran. Perbuatan-perbuatan mereka menjadi saksi atas kekafiran mereka. Wa kadzalika sunnah, demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun wajib untuk mengkafirkan mereka. Maka kita pun wajib untuk mengkafirkan mereka juga. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, fa ahlut tauhid was sunnah, orang yang bertauhid, orang yang mengikuti sunnah, ya, ahli tauhid was sunnah, yusaddiquna ar-rusula, mereka meyakini kebenaran para rasul, fima akhbaru, dalam semua yang mereka beritakan, dalam semua yang diberitakan oleh para rasul itu. Ini ciri ahlu tauhid was sunnah, ya.
Yang pertama, ahlu tauhid was sunnah itu mereka meyakini kebenaran para rasul dalam semua apa yang diberitakan oleh para rasul. Wa yuti'unahum. Yang kedua, ciri ahlu sunnah wa tauhid, ahlu tauhid wa sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka mentaati para rasul fima amaru, dalam setiap apa yang diperintahkan oleh para rasul. Wa yahfazuna, ciri yang ketiga ahlu tauhid was sunnah, mereka yahfazuna ma qala, mereka menjaga, menghafal apa yang disabdakan oleh para rasul. Wa yafhamunahu, mereka memahami apa yang disabdakan oleh para rasul. Wa ya'maluna bihi, mereka mengamalkan apa yang disabdakan oleh para rasul. Ini ciri yang ketiga, ahlu tauhid was sunnah, mereka menghafal apa yang disabdakan, apa yang diucapkan oleh para rasul, memahaminya dan mengamalkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Yani apabila Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan para pelaku syirik dan melabeli para pelaku syirik sebagai kafir di ayat-ayat Al-Qur'an, dan demikian pula di dalam sunnah, ini di dalam hadis Nabi SAW, maka ahlu sunnah ya meyakini kebenaran apa yang diberitakan oleh para rasul, mentaati para rasul, menjaga, menghafal, memahami, mempelajari dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh para rasul, yakni mengkafirkan ahlu syirik dan melabeli mereka kafir. Itu sebagian dari apa yang diberitakan oleh para rasul, bahwa ahlu syirik itu mereka kafir, dan bagian dari mentaati para rasul. Nah, para rasul memerintahkan, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, memerintahkan kita mengkafirkan para pelaku syirik dan melabeli mereka kafir. Kemudian menghafal, menjaga, menghafal sabda para rasul, mengkafirkan para pelaku syirik dan melabeli mereka kafir, berusaha mempelajari hal itu dan mengamalkannya. Ini mengkafirkan para pelaku syirik dan melabeli mereka kafir. Ini sebagian dari hal tersebut. Wa yanfuna anhu, ciri yang keempat ahlu tauhid was sunnah, mereka membersihkan atau menghapus dari sabda para rasul itu tahrifal ghalin, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Ahlu sunnah atau ahlu tauhid was sunnah menghapuskan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, orang-orang yang ghulat, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang melampaui batas.
terhadap apa yang disabdakan oleh para rasul. Muncul orang-orang yang merubah ayat-ayat yang memvonis kafir pelaku syirik akbar, mereka rubah. Tidak boleh lagi menyebut orang-orang pelaku syirik itu sebagai kafir. Tidak boleh menyebut orang-orang di luar Islam sebagai kafir. Mereka merubah ayat-ayat yang muhkamat, merubah sunnah. Maka ahlu sunnah menepis, menghapuskan ya apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang ekstrim itu terhadap ayat-ayat yang muhkamah dan sunnah para rasul. Wa intihal al-mubtilin, dan ahlu tauhid wa sunnah membersihkan, menghapus, menepis intihal al-mubtilin, menepis dari sabda para rasul itu intihal al-mubtilin, afiliasi, intihal itu afiliasi, ya, menebengnya al-mubtilin, para pengusung kebatilan, bergabungnya para pengusung kebatilan. Para pengusung kebatilan berafiliasi, nebeng, ya, gabung kepada sabda-sabda para rasul. Ini mereka seperti yang disebutkan sebagai golongan yang paling berbahaya. Mereka tidak mengkafirkan para pelaku syirik akbar, tapi mereka mengamalkan tauhid. Mereka meninggalkan syirik, dan mereka adalah para pengusung kebatilan. Maka pendapat-pendapat yang diafiliasikan kepada ayat-ayat dan muhkamat dan sunnah Rasulullah SAW itu dibersihkan ditepis oleh ahlu tauhid wa sunnah. Wa ta'wil al-jahilin, ahlu tauhid wa sunnah mereka menepis dari sunnah para rasul, dari sabda para rasul, ta'wil al-jahilin, tafsiran-tafsiran yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Jadi para golongan yang menyimpang itu dari asas Islam, golongan yang menyelisihi asas Islam, di antara mereka ada orang-orang yang ghulu, ada orang-orang yang melampaui batas, merubah ayat-ayat itu, merubah ayat-ayat yang muhkamat, merubah sunnah-sunnah para rasul yang berisikan takfir, vonis kafir kepada pelaku syirik akbar, melabeli pelaku syirik akbar sebagai kafir, dirubah oleh mereka. Di antara golongan yang menyimpang dari asas Islam itu ada para pengusung kebatilan, tapi nebeng dia, ikut bergabung, numpang, yang disebut penumpang gelap. Ya, numpang dia, nebeng ke barisan ahlu tauhid wa sunnah, tapi dia para pengusung kebatilan. Allah Subhanahu wa taala katakan mereka ini lau kharaju fikum azadukum illa khabala. Mereka bergabung bersama kalian hanyalah menambah kerusakan. Para pengusung kebatilan.
Di antara golongan yang menyimpang dari asas Islam, menyelisihi asas Islam, itu adalah golongan orang-orang jahil yang mereka seenaknya sendiri melakukan penafsiran takwil. Takwil itu tafsir yang keliru, ya, tafsir yang keliru terhadap ayat-ayat yang muhkamat dan sunnah para rasul. Ayat-ayat yang mengkafirkan pelaku syirik dan menggelari pelaku syirik sebagai kafir ini ditafsirkan secara keliru oleh mereka, orang-orang jahil ini. Maka ahlu tauhid wa sunnah, ciri mereka kata Syekhul Islam, membersihkan ajaran para rasul, sabda para rasul itu dari ulah para penumpang gelap tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Ulah orang-orang jahil, ulah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang ekstrim, melampaui batas. Ciri yang keempat atau yang keberapa? 5. Wa yujahiduna man khalafahum. Mereka berjihad, ya, mereka berjihad dengan senjata mereka, terkadang dengan lesan mereka. Mereka berjihad dengan perang fisik, terkadang mereka berjihad dengan perang ilmiah, perang ilmu, adu hujjah, adu argumen terhadap man khalafahum, terhadap siapa saja yang menyelisihi para rasul. Ahlu sunnah, ahlu tauhid wa sunnah bukan hanya meyakini kebenaran setiap apa yang diberitakan oleh para rasul, ya, menghafal sabda para rasul, menghafal sunnah, mempelajarinya dan mengamalkan. Bukan hanya itu, tapi mereka juga, ya, melakukan upaya tasfiyah, sterilisasi ajaran para rasul itu dari, ya, ulah para penumpang gelap. Mereka juga melakukan, ya, ofensif, menyerang, berjihad, ya, berjihad melalui perang ilmiah, melalui karya-karya tulis, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, melawan mereka-mereka yang menyelisihi para rasul, ataupun berjihad dengan senjata di lain waktu, memerangi siapa yang menyelisihi para rasul. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini ciri yang ke-6. Ahlu tauhid wa sunnah melakukan itu semua, melakukan 5 ciri khas ahlu tauhid wa sunnah tadi. Taqarruban ilallah wa talaban lil jazaa'i minallah, semata-mata dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata melakukan 5 ciri khas ahli tauhid was sunnah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La minhum, bukan, ya, mengharap dari mereka, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, wa ahlul jahli wal ghuluwi. Sebaliknya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang hulu, orang-orang yang melampaui batasan kebenaran, melampaui batasan syariat. Ciri mereka, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang hulu, orang-orang yang ekstrim ini. Yang pertama, ciri mereka la yumayyizun baina ma amaru bihi wa nahaw an. Mereka tidak membedakan atau tidak mampu atau tidak akan membedakan antara apa yang diperintahkan oleh para rasul dengan apa yang dilarang oleh para rasul. Mereka beragama dengan kejahilan, mereka beragama dengan bid'ah, mereka beragama dengan selera dan hawa nafsu. Tolak ukur mereka adalah bid'ahnya, tolak ukur mereka adalah selera dan hawa nafsunya, bukan apa yang diperintahkan oleh para rasul atau dilarang oleh para rasul. Sehingga mereka tidak akan membedakan apa yang menjadi perintah para rasul dan apa yang menjadi larangan para rasul. Mereka nggak akan membedakan. Kalau ada perintah dari para rasul untuk mengkafirkan para pelaku syirik dan melabeli mereka sebagai kafir, maka yang namanya orang-orang yang jahil, orang-orang yang hulu, orang-orang yang ekstrim, mereka menimbang dulu dengan seleranya. Kalau cocok dengan selera dan hawa nafsunya, maka perintah para rasul untuk mengkafirkan ahlu syirik ini dia kerjakan. Kalau tidak cocok dengan selera dan hawa nafsunya, maka mereka tolak. Wala baina ma sahha anhum wa ma kadzaba alaihim. Yang kedua, ciri mereka tidak akan membedakan antara berita atau ajaran yang sahih dari para rasul, berita atau ajaran atau ucapan yang benar dari para rasul yang valid, yang sahih. Mereka tidak akan membedakannya dengan yang palsu, didustakan atas nama para rasul. Benarkah ini ajaran para rasul? Benarkah ini sabda para rasul? Ataukah ini palsu, dusta atas nama para rasul? Namanya ahlul jahl, orang-orang jahil dan hulu. Mereka tidak akan membedakan antara keduanya, karena tolak ukur mereka adalah kejahilan, tolak ukur mereka adalah bid'ah, tolak ukur mereka adalah selera dan hawa nafsu. Yang kemarin sudah disebutkan, wasababuhu al-jahlu wattiba'ul ahwa wattiba'u ma ja'a bihi al-aba. 3. Tolak ukur mereka adalah kebodohan, kebid'ahan, ya, tradisi leluhur, selera hawa nafsu, tradisi leluhur. Maka mereka tidak peduli ini sahih dari Nabi atau tidak. Ini sahih apakah palsu dari Nabi SAW. Ini ajaran yang sahih dari Nabi ataukah ajaran yang palsu dari Nabi SAW. Mereka tidak peduli. Yang penting kalau itu sesuai dengan bid'ah mereka, maka mereka amalkan, mereka taati, mereka perjuangkan, mereka dakwahkan. Kalau tidak sesuai dengan bid'ah mereka, maka mereka tolak. Ciri yang ketiga, orang-orang yang jahil dan hulu, orang-orang yang menyelisihi para rasul. Wala yafhamuna haqiqata muradihim. Mereka ini tidak memahami hakikat
apa yang menjadi maksud sabda para rasul itu. Mereka tidak mau mempelajari ayat-ayat yang muhkamat ataupun sunnah dari para rasul. Mereka tidak mau mempelajarinya, sehingga mereka jahil terhadap tauhid, mereka jahil terhadap syirik. Mereka tidak mau mempelajari hakikat dari apa yang disabdakan oleh para rasul. Ciri yang keempat, wala yataharrauna ta'atahum, mereka tidak akan berupaya untuk mentaati para rasul. Ketaatan mereka adalah kepada bid'ah mereka, ketaatan mereka adalah kepada selera dan hawa nafsu mereka, ketaatan mereka adalah kepada tradisi leluhur. Mereka tidak akan berusaha, tidak akan berupaya untuk mentaati para rasul. Para rasul contohnya di sini mengkafirkan para pelaku syirik akbar, melabeli mereka kafir. Yang namanya ahlul jahl, namanya orang jahil dan orang-orang yang ekstrim, yang hulu, orang-orang yang melampaui batas kebenaran. Mereka nggak akan berusaha untuk mentaati para rasul, mengkafirkan ahlu syirik. Lihat bid'ah mereka mengkafirkan atau tidak, maka mereka tidak akan mengkafirkan. Ya. Apa tokoh-tokoh mereka, sesepuh-sesepuh mereka mengkafirkan apa tidak para pelaku syirik. Mereka lihat, kalau tidak mengkafirkan para pelaku syirik, ya, tokoh-tokoh mereka, maka mereka pun tidak mengkafirkan. Mereka tidak akan berupaya untuk mentaati para rasul, bukan. Ketaatan mereka itu kepada bid'ah mereka, kepada selera mereka, hawa nafsu mereka, kepada tradisi leluhur mereka, ya, tokoh-tokoh mereka. Assalamualaikum. Seburuk-buruk hizbiyah ini, ya, seburuk-buruk hizbiyah, fanatisme golongan yang paling buruk itu adalah hizbiyah tahazzub ala mukhalafati asl dinil Islam wa qaidatuh. Seburuk-buruk hizbiyah, seburuk-buruk fanatisme golongan adalah kefanatikan dalam menyelisihi asas Islam dan kaidahnya yang terbesar. Maka jangan silau kalau kita melihat ada orang yang, ya, berpindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lain, kemudian mengklaim sudah hijrah, ya, mengklaim sudah rujuk dari bid'ah yang A berpindah ke yang B, hijrah ke yang B dan seterusnya, pindah lagi ke yang C. Begitu mudahnya, tetapi mereka masih fanatik kepada golongan menyelisihi asas para rasul, menyelisihi asas Islam, asas dakwah seluruh rasul. Seburuk-buruk hizbiyah yang masih membangun wala wal bara, loyalitas dan permusuhan, cinta dan benci, pembelaan dan perlawanan, bukan di atas asas Islam dan kaidahnya yang terbesar ini. Seburuk-buruk hizbiyah. Balhum juhal lima atau bihi. Ciri yang ke berapa? 5.
Tapi mereka itu hanyalah orang-orang yang jahil terhadap apa yang mereka sendiri lakukan. Mereka jahil terhadap apa yang mereka sendiri lakukan. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Tapi dengan kejahilan mereka berbuat. Yang keenam, mu'azzimuna li'aghdihim. Mereka itu mu'azzimun, memprioritaskan li'aghdihim, tendensi mereka, tujuan mereka, bukan tujuan Allah dan Rasulnya, bukan muradullah wa Rasul. Apa yang menjadi tujuan dan maksud Allah dan para Rasul, bukan. Yang menjadi tujuan mereka itu adalah aghrad mereka, tendensi mereka, tendensi bid'ah mereka, tendensi selera dan hawa nafsu mereka, tendensi leluhur mereka. Tahu tendensi? Nah, tujuan, cita-cita, tujuan. Ya, itu ciri-ciri orang jahil, orang-orang yang menyelisihi asas Islam. Sebagaimana sebelumnya, ciri khas daripada ahlu tauhid was sunnah. Dan istilah tauhid, sebagian orang yang mengklaim dirinya sunnah, gerah mendengar sebutan ahli tauhid was sunnah, sampai bikin status kurang cocok dengan tulisan-tulisan menyebut ahlu tauhid was sunnah, istilah tauhid, istilah ahlu tauhid itu istilah salafiyah athariyah, istilah yang sudah dipakai oleh Nabi SAW, dipakai oleh para sahabat, dipakai oleh para salaf. Istilah tauhid dan istilah ahli tauhid di dalam Musnad Imam Ahmad hadits Abu Hurairah tentang orang sebelum umat Muhammad SAW yang berpesan kalau dia mati agar jasadnya dibakar, sampai menjadi abu, kemudian ditebarkan di tengah hari, di tengah lautan dan sebagainya di daratan. Dia beranggapan bahwa Allah tidak akan mampu membangkitkan dia secara khusus kalau dia sudah menjadi abu yang terpisah-pisah seperti itu. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Hurairah itu? Wa kana min ahli tauhid. Dan orang itu min ahli tauhid. Orang yang berpesan agar jasadnya dibakar itu min ahli tauhid. Istilah ahli tauhid sudah dipakai oleh Nabi SAW. Demikian pula istilah tauhid sudah dipakai oleh para salaf. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, ketika mendengar talbiyah Nabi SAW, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, mendengar talbiyah haji wada Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW ahalla bitauhid, bertalbiyah dengan tauhid. Sudah dikenal. Oleh karenanya para salaf menulis kitab-kitab diberi judul tauhid. Diberi judul tauhid. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab At-Tauhid Warad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Al-Imam Bukhari menulis kitab At-Tauhid dan bantahan terhadap kaum Jahmiyah dan orang-orang zindiq. Al-Imam Ibnu Mandah menulis kitab At-Tauhid. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menulis kitab At-Tauhid. Para ulama sudah turun-temurun dari zaman salaf sudah mengenal dan menggunakan istilah
tauhid dan ahli tauhid. Itu Syekhul Islam di sini, Syekhul Islam Taimiyah di sini mengatakan fa ahlut tauhid was sunnah. Jadi itu bukan istilah baru yang mereka tuduhkan, itu istilahnya Wahabiyah dan sebagainya, istilahnya kaum Wahabi dan sebagainya. Istilah Salafiyah telah diriwayatkan para salaf. Athariyah, ada athar dari Nabi SAW. Qultu, kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, madzakarahu Syekhul Islam, apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di atas, yushbihu hala hadaini nawain al-akhirain, tentang ciri-ciri atau ciri khas orang-orang yang jahil dan orang-orang yang ghulu, melampaui batasan kebenaran, itu mirip dengan realita kenyataan dua golongan terakhir yang menyelisihi asas Islam, yang menyimpang dari asas Islam tadi. Apa dua golongan yang terakhir? Mereka mengamalkan tauhid, ya, mereka mendakwahkan tauhid, mereka meninggalkan syirik. Mereka tidak menyukai syirik, tapi mereka tidak mengetahui besarnya nilai kemuliaan tauhid, tidak mengetahui besarnya bahaya dan kerusakan tauhid, sehingga mereka besarnya bahaya kerusakan syirik, sehingga mereka tidak membenci, tidak memusuhi, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, orang yang melakukan syirik. Mirip keadaannya dengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam sebagai golongan ahlul jahl wal ghulu. Kenapa mereka tidak membenci, tidak memusuhi, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, orang yang melakukan syirik akbar? Tadi karena mereka jahil, ya, terhadap ilmu tauhid. Mereka jahil terhadap kesyirikan karena mereka mengikuti bid'ah dan selera dan hawa nafsu mereka, mengikuti warisan leluhur mereka, tradisi leluhur mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang masih menjaga, ya, warisan jahiliyah para leluhurnya. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah mirip dengan kenyataan dua golongan yang terakhir dari golongan yang menyimpang dari asas Islam. Selesai, ya. Bagi masalatun hadathat, tersisa sebuah kejadian. Kata Syekh Abdul Rahman, tersisa di sini sebuah kejadian. Takallama biha Syekhul Islam Taimiyah. Sudah disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tadi perkataan Syekhul Islam tadi tentang ciri-ciri ahli tauhid wa sunnah dan ciri khas ahlul jahl wal ghulu itu juga ada di kitab Al-Istighatsah, sebagaimana yang akan kita baca ini juga ada di kitab Al-Istighatsah. Ya, ada di kitab Al-Istighatsah.
Kita baca bagi mas'alatul hadatsat. Tersisa satu kejadian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Istighatsah. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di kitab Al-Istighatsah. Kitab Al-Istighatsah ini ya, beliau tulis sebagai bantahan kepada Al-Bakri, salah seorang ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah di zamannya yang mengkafirkan beliau. Maka dijawablah tulisan dengan tulisan kitab Al-Istighatsah. Ya. Dan kitab Al-Istighatsah ini kemudian diringkas, talhis Al-Istighatsah diringkas oleh Ibnu Katsir, dan sebab atau salah satu sebab Ibnu Katsir dipenjara karena menulis ringkasan kitab ini. Diringkas juga oleh Ibnu Nasrullah, ya, kitab Al-Istighatsah ini. Apa yang disebut oleh yang dibicarakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, dan itu menjadi satu masalah yang terjadi. Wa huwa adamu takfiril muayyani ibtidaan. Ya, yaitu tidak mendahului orang lain, ya, dalam mengkafirkan pelaku kekafiran. Lisab Ibn Zakarahu rahimahullahu ta'ala, karena sebuah sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam tidak memulai lebih dulu mengkafirkan pelaku kekafiran, tidak menyulut api, ya, vonis kafir terhadap pelaku kekafiran. Beliau tidak, karena ada satu sebab, ya, aujabalahu tawaqqufa fi takfirih, satu sebab yang mengharuskan, dan beliau sebutkan sebab itu yang mengharuskan beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap muayyan, terhadap pelaku kekafiran. Perhatikan kalimat-kalimat Syekh Abdul Rahman ini, ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap pelaku kekafiran. Beliau tidak menyulut api takfir terhadap pelaku kekafiran karena ada satu sebab beliau sebutkan yang mengharuskan beliau untuk menahan diri. Qabla iqamatil hujjah alaihi, sebelum beliau sampaikan hujjah, beliau sampaikan dalil dan argumen kepada pelaku kekafiran itu. Beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku kekafiran sampai beliau sampaikan hujjah, argumen, dalil kepada pelaku kekafiran itu. Artinya apabila hujjah, argumen, dalil telah sampai kepada pelaku kekafiran itu, maka beliau tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan vonis kafir terhadap pelaku kekafiran. Kenapa mesti, ya, menunggu sampai hujjah, dalil itu sampai kepada pelaku kekafiran? Ada sebab yang mengharuskan beliau menunggu, menahan diri sampai keterangan dalil hujjah itu sampai kepada pelaku kekafiran, baru beliau akan mengkafirkannya. Qala rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala, ini dicatat, ya. Jadi kalau hujjah, argumen, dalil telah sampai kepada pelaku kekafiran itu, maka Ibnu Taimiyah tidak akan segan untuk menjatuhkan vonis kafir. Beliau mengatakan rahimahullah di kitab Al-Istighatsah,
halaman 411. Ini penting kita merujuk kepada kitab. Ya, kitab aslinya. Wa nahnu na'lamu bil darurah. Ya. Dan kami mengetahui dengan pengetahuan yang pasti diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Kami mengetahui dengan pengetahuan yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Pengetahuan yang tidak bisa ditolak. Anak Nabi SAW apa? Pengetahuan yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin itu. Seluruh lapisan kaum muslimin, mau yang awam, mau yang alim, semua dihukumi tahu perkara ini. Apa? Anak Nabi SAW lam yusyarri' li ahadin. Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan bagi seorang pun, tidak pernah membolehkan bagi seorang pun an yad'u'a ahadan minal amwat, untuk berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Lal anbiya'i wal salihin, baik orang-orang yang telah mati itu para nabi ataupun orang-orang saleh, wala ghairihim, ataupun selain mereka. Nabi tidak pernah mensyariatkan, tidak pernah membolehkan bagi seorang pun untuk berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, baik itu para nabi ataupun orang-orang saleh ataupun selain mereka, orang-orang yang telah wafat itu. Nabi tidak pernah mensyariatkan hal itu. La bi lafdzil istighatsah wala bi ghairiha. Baik berdoanya itu dengan lafaz istighatsah, madad ya Rasulullah, aghithni ya Husain, dengan lafaz istighatsah. Nabi tidak pernah mensyariatkan hal itu, tidak pernah membolehkan. Ataupun dengan lafaz yang lain, isfa'li ya Rasulullah, isfa'lana ya Husain. Baik doanya itu dengan lafaz istighatsah ataupun dengan lafaz yang lain, yang namanya berdoa kepada orang yang telah wafat, kepada para nabi ataupun orang saleh yang telah wafat ataupun selain mereka, itu Nabi tidak pernah mensyariatkannya kepada seorang pun. Kama annahu lam yusyarri' li ummati, sebagaimana beliau tidak pernah mensyariatkan bagi umatnya sujud lil mayyit, sebagaimana Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan bagi umatnya untuk sujud kepada orang yang telah mati. Wala ila mayyit, atau sujud menghadap orang yang telah mati. Sujud kepada orang yang telah mati, jadi sujudnya ditujukan kepada orang yang telah mati. Sujud ila mayyit, yakni sujud menghadap orang yang telah mati. Wa nahu dzalik, ataupun perbuatan-perbuatan semisal itu, Nabi tidak pernah mensyariatkannya bagi seorang pun dari umatnya. Bal na'lamu, justru kita mengetahui, annahu naha an hadhil umur kulliha. Bukan hanya Nabi tidak mensyariatkan, tetapi justru kita mengetahui, dan pengetahuan ini diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin, bahwa Nabi melarang semua praktek-praktek kesyirikan itu. Semua praktek-praktek itu dan semisalnya dilarang oleh Nabi SAW. Wa anna dzalika minasyirki, dan bahwasanya itu semua termasuk syirik akbar. Bahwasanya itu semua termasuk syirik akbar. Berdoa kepada orang-orang saleh yang telah wafat dengan lafaz istighatsah, madad ya Husain, madad ya Ali, aghithna ya Abdul Qadir, aghithna ya Ahmad al-Badawi. Lafaz-lafaz istighatsah syirik. Seluruh lapisan kaum muslimin dihukumi telah mengetahuinya. Ma'lum min ad-din bil darurah. Ataupun dengan lafaz selain istighatsah, ya, dengan lafaz
isfa' lana ya Rasulullah, isfa'li ya Husain, isfa'li ya Abdul Qadir. Semua itu termasuk syirik alladzi harramahullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tahu siapa yang melakukan itu, salah satu dari perbuatan syirik itu, maka dia kafir. Kita tahu. Semua kaum muslimin tahu. Walakin akan tetapi li ghalabatil jahl. Ya. Karena kebodohan merajalela, kebodohan menguasai masyarakat, kebodohan mendominasi masyarakat, wa qillatil ilmi bi atharir risalah, sementara ilmu warisan para rasul minim sekali. Ilmu warisan para rasul sudah sangat tipis sekali, tergerus sudah. Tapi karena kebodohan menyebar di tengah masyarakat, sementara ilmu warisan para rasul semakin tipis, semakin tergerus, semakin tergerus. Fi katsirin minal mutaakhirin, terutama di banyak orang-orang yang hidup sekarang, lam yumkin takfiruhum bidzalik, maka tidak mungkin menjatuhkan vonis kafir kepada mereka dengan sebab kesyirikan yang mereka lakukan itu. Tawakuf Syekhul Islam, menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir. Ya. Titik sampai di situ ucapan Ibnu Taimiyah? Tidak. Hatta yubayyana ma jaa bihi Rasul mimma yukhalifuhu. Sampai ya. Sampai kapan menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir pada pelaku syirik itu? Ketika kebodohan merajalela dan ilmu warisan para rasul itu tergerus, minim tipis. Apa? Hatta yubayyana ma jaa bihi Rasul, sampai dijelaskan kepada mereka apa yang dibawa oleh para rasul, mimma yukhalifuhu, dijelaskan kepada mereka apa yang dibawa oleh para rasul, dibedakan kepada mereka apa yang dibawa oleh para rasul dari perkara-perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Intah, selesai kutipan dari Syekhul Islam. Kutipan ucapan dari Ibnu Taimiyah ini menjadi syubhat. Tuh Ibnu Taimiyah saja, ya, sekelas Ibnu Taimiyah saja tawakuf, ya, menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap pelaku syirik. Ya. Kita bilang sama mereka, sampai kapan ini tawakufnya? Ya, sampai hari kiamat atau sampai kapan ini? Ibnu Taimiyah ngasih batasan titik sampai di situ atau ada komanya itu? Ada komanya, itu sampai keterangan, hujjah, penjelasan telah sampai kepada mereka pelaku kesyirikan itu. Mafhumnya kalau hujjah, keterangan, dalil, penjelasan telah sampai kepada mereka, Ibnu Taimiyah tidak akan tawakuf, tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Sudah sampai belum? Nah, kalau belum sampai berarti di sini dakwah tauhidnya perlu dikencengin, ya, perlu lebih ditingkatkan dakwah tauhidnya. Belum sampai katanya. Kalau mengundang ustaz, suruh bicara tauhid, mengundang syekh, suruh bicara tauhid, suruh bicara syirik. Mengadakan pengajian, suruh bicara tauhid, khutbah Jumat, bicara tauhid, bicara syirik. Kultum Ramadan, bicara tauhid, bicara syirik. Supaya sampai, kalau memang menganggap belum sampai, adanya khutbah Jumat, adanya madrasah-madrasah Islamiyah, ma'had-ma'had, kuliah-kuliah Islam, adanya para dai, adanya Quran terjemahan yang tersebar, adanya radio dakwah, televisi dakwah, dianggap itu belum memenuhi
kriteria sampainya hujjah kepada manusia, ya berarti perlu dikencengin dakwah tauhidnya, ya perlu digairahkan lagi, perlu digelorakan lagi yang lebih panas lagi. Wah, tapi itu bikin orang lari, Ustaz. Nah terus gimana mau dibilang? Hah? Sampai, dibilang belum sampai, pas disuruh nyampe, bikin lari, gimana itu? Hah? Ini ada di kitab Al-Istighatsah halaman 411. Sekarang pertanyaannya yang kedua, para ulama termasuk Ibnu Taimiyah di zamannya itu mengkafirkan mereka tidak yang sedang dibicarakan oleh Ibnu Taimiyah ini? Orang-orang yang tadi berdoa kepada orang-orang yang telah mati, ya istighatsah kepada orang yang telah mati, sujud kepada orang yang telah mati, ya. Orang yang melakukan praktek-praktek syirik akbar yang telah dikatakan oleh beliau ini maklum min bidzarurah, seluruh lapisan kaum muslimin mengetahuinya, bahkan Yahudi Nasrani pun tahu, sebagaimana di kutipan yang lain itu yang namanya maklum min bidzarurah. Kira-kira sementara di sini beliau mengatakan apa? Itu semua tapi karena kejahilan merajalela. Banyak orang bodoh, banyak orang jahil, ya. Ilmu warisan para rasul tipis, tergerus, minim. Tidak mungkin kita mengkafirkan mereka. Tidak mungkin kita menjatuhkan vonis kafir terhadap mereka. Titik, tidak. Sampai hujah itu menjangkau mereka, sampai penjelasan dakwah itu menjangkau mereka. Tapi apakah para ulama saat itu juga tawakuf, artinya tidak mengkafirkan mereka ini? Itu tadi di halaman 411. Kemudian di halaman lanjut terus, baca lanjut, ya. Kalau baca kutipan lanjut, baca sebelumnya, baca sesudahnya, supaya tahu sebelumnya, supaya tahu alur cerita itu, alur kutipan itu, supaya tahu. Dibaca, rujuk ke kitab aslinya, ya, dirujuk ke kitab aslinya, kemudian dibaca sebelum kalimat itu dan sesudahnya, supaya tahu alur ceritanya. Halaman 412, halaman 413. Halaman 412 beliau sebutkan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh yang masyarakat saat itu sementara sedang berhadapan dengan musuh, dengan Tartar, dengan Mongol, ya, Genghis Khan dan semisalnya. Ya, sampai di antara mereka dalam istighatsahnya menyuruh masyarakat untuk istighatsah ketika pasukan Mongol datang, pasukan Tatar datang. Ini ada di antara, ya, masyarakat itu yang menyuruh warganya untuk istighatsah kepada kuburan Abu Amr. Ya khaifina minat Tatar lutu bi qabri Abi Umar. Wahai orang-orang yang ketakutan melawan Tartar, wahai orang yang ketakutan kepada Tartar, pasukan Tatar, lutu bi qabri Abi Umar, mintalah perlindungan kepada kuburan Abi Umar. Ada yang mengatakan udzu bi qabri Abi Umar yunjikum minad darar. Mintalah perlindungan kepada kuburan Abu Umar, niscaya dia akan menyelamatkan kalian dari keburukan-keburukan. Syirik enggak itu? Tauhid itu bukan hanya syirik, ya. Menyuruh kepada kesyirikan, tauhid namanya. Ya, mentarghib. Ya, mentarghib apa? Memotivasi kesyirikan. Fakultu lahu, maka Ibnu Taimiyah berkata kepada mereka, haula'i alladziina tastaghitsuna bihim law kanu ma'akum fil qitali lan hazamu. Itu Abu Umar dan sejenisnya yang sudah dikubur, itu mereka-mereka yang sudah dikubur orang-orang saleh itu, seandainya,
ya, yang kalian beristighosah kepada mereka itu, seandainya mereka masih hidup dan bersama kalian ikut terjun perang melawan Tatar bersama kalian, mereka juga akan kalah. Mereka juga akan kalah melawan Tatar. Kaman hazama man hazama minal muslimin al-yawma Uhud, seperti sebagian kaum muslimin di perang Uhud kalah. Ya. Fa innahu kana qad qada an al-askar yankasir li asbabin taqaddal. Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan ya kekalahan bagi sebagian kaum muslimin untuk hikmah, untuk satu hikmah. Wal hikmatin kanat lillahi fi dzalik, untuk satu hikmah. Kaum muslimin satu kali harus menang, satu kali harus kalah. Tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Kemudian kata Syekhul Islam, nah ini walihada, oleh karenanya karena ahlul ma'rifati biddin wal mukasyafah, para ulama, oleh karenanya para ulama lam yuqatilu fi tilkal marrah, mereka tidak ikut serta berperang melawan Tartar di kesempatan itu, di kali tersebut, ya, di momen para pasukannya itu melakukan praktek-praktek syirik akbar tadi, istighosah kepada kuburan dan sebagainya tadi. Para ulama tidak ikut terjun berperang bersama mereka. Kenapa? Li adamil qitali syar'i, karena itu bukan perang yang syar'i. Para ulama mengkafirkan mereka. Itu bukan perang yang syar'i. Itu perang antara orang kafir dengan orang kafir. Ngapain ikut-ikutan? Ya, itu perangnya orang kafir Tatar dengan perangnya orang kafir Kuburiyin. Ngapain ikut-ikutan? Ya. Jangan jadi orang kagetan. Ya, orang kafir sama orang kafir ribut perang, ya udah biarin aja. Ngapain ikut-ikutan? Para ulama di zaman Syekhul Islam Taimiyah ketika Tatar menyerang negeri-negeri kaum muslimin karena masyarakat saat itu praktek kesyirikan merajalela, maka perangnya bukan syar'i lagi, perangnya apa? Antara orang kafir dengan orang kafir. Para ulama gak ikut-ikutan. Karena itu bukan perang yang syar'i. Alladzi amarallahu bihi wa rasuluhu, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Satu, walima yahsulu fi dzalika minasyarr wal fasad, dan karena banyak kerusakan, keburukan justru ditimbulkan dari peperangan itu. Alasan yang ketiga, wantifa'in nusrah al-matlubah fil qital, dan karena faktor-faktor penentu kemenangan nihil, tidak ada dalam peperangan itu. Faktor-faktor untuk menjadikan pasukan Islam itu menang tidak ada dalam peperangan itu. Fala yakunu fi thawabud dunya wala thawabul akhirah. Jadi peperangan itu tidak mendatangkan pahala di dunia, tidak pula pahala akhirat. Kafir gak? Orang yang gak dapat pahala dunia, gak dapat pahala akhirat, kafir gak? Ayo, orang kafir itu, ya kan? Yang gak dapat pahala dunia juga gak dapat pahala akhirat, itu orang kafir. Liman arafa hada wa hada. Ini bagi orang yang mengetahui perbedaan antara ya perang yang syar'i dengan perang yang tidak syar'i. Terus bagaimana hukum orang yang ikut perang karena ya meyakini itu perang syar'i? Ini orang-orang kafir Tatar nyerang kita. Nah, ini perang syar'i ini, defensif, membela diri, melawan orang pasukan kafir yang Tatar yang menyerang. Bagaimana hukumnya sementara mereka akan mati dan sebagainya? Wa in kana katsirun minal muqatilin alladziina taqadu hadza qitalan syar'iyyan ujiru 'ala niyyatihim. Meskipun ada orang-orang yang ikut dalam peperangan itu karena meyakini ini perang syar'i, ya mereka akan dapat pahala, dapat balasan sesuai dengan niat mereka. Tapi yang menjadi poin di sini bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan di lanjutan dari perkataan tadi yang beliau mengatakan tidak mungkin kita mengkafirkan mereka, menjatuhkan vonis kafir kepada mereka, ya, kecuali hujjah telah sampai kepada mereka. Ya,
Ini ternyata para ulama di zaman itu memvonis kafir mereka bahkan dengan bahasa-bahasa yang keras. Ya, akibat dari vonis kafir itu disebut oleh para ulama, oleh Syekhul Islam sendiri. Para ulama di zaman itu ahlul ma'rifah wal mukasyafah mengkafirkan mereka. Perangnya mereka bukan perang syar'i. Ya. Bukan perang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perang mereka itu justru menimbulkan kerusakan, bencana, keburukan yang lebih besar. Faktor-faktor untuk mendapatkan pertolongan dari Allah tidak ada dalam peperangan mereka itu. Dalam peperangan itu nggak ada pahala dunia ataupun pahala akhirat, nggak ada. Nah, ini bahasa-bahasa yang sudah keras, meskipun tidak pakai bahasa apa? Mereka kafir, tidak. Tapi bahasa-bahasanya apa? Keras bahasa-bahasanya. Lebih keras dari sekedar disebut kafir. Ya. Maka artinya ucapan Ibnu Taimiyah tadi ya tidak sah untuk dijadikan syubhat ya. Bahwa pelaku syirik akbar itu tidak dikafirkan kecuali sudah tegak hujjah, kecuali sudah dijelaskan, yang menjelaskan hujjah kepada mereka, menjelaskan dalil kepada mereka juga harus ulama, ya, ulama yang kompeten, yang matang di bidangnya, menjelaskan kepada mereka, menghilangkan syubhat-syubhat mereka, mendebat mereka. Kalau setelah itu mereka masih melakukan kesyirikan juga, baru dikafirkan, itu pun kalau bukan karena mereka ijtihad. Kalau mereka udah didatangkan ulama, dijelaskan kepada mereka, didebat, dihilangkan syubhat-syubhatnya, masih melakukan kesyirikan, tapi karena ijtihad mereka dapat pahala. Boro-boro kafir dapat pahala. Ajib itu. Yang mengkafirkan pelaku syirik itu Khawarij, ya kan? Bukan hanya dapat dosa, anjing-anjing neraka, sementara yang melakukan kesyirikan itu dapat pahala. Ini bukan logika jeblok, ini dungu. Ini dungu namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dungu ini bukan salafi, safahi. Safahi, kedunguan. Dalam ayat Al-Quran disebut dungu. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini satu cara untuk apa? Kalau kita ketemu sebuah kutipan yang dijadikan syubhat. Sebuah kutipan diperalat oleh orang yang membawa kutipan itu untuk apa? Untuk memasarkan kebatilan mereka dan melemahkan kebenaran. Maka langkah pertamanya, ya, kutipan itu perkataan siapa, di kitab apa, dirujuk ke kitab aslinya. Kalau itu memang perkataannya Ahlul Bid'ah, ya sudah selesai urusan. Ya, itu perkataannya Ahlus Sunnah, dirujuk ke kitabnya. Dirujuk ke kitabnya Ahlus Sunnah. Ya. Nah, itu jawaban pertama. Ya, jawaban pertama adalah kita merujuk kepada kitab Al-Istighatsah yang di situ tertera ya kalimat utuh ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, bahwa ya yang pertama, beliau tawakuf itu, menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir itu ada batasnya. Batasnya apa? Sampai hujjah itu menjangkau mereka, sampai kepada mereka. Sementara ya kriteria hujjah itu telah menjangkau mereka, ya harus dipahami seperti kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang kedua, wasilah-wasilah, media-media untuk menjadi indikator bahwa hujjah itu telah sampai, telah menjangkau mereka. Ini juga dipahami seperti yang dipahami Ibnu Taimiyah. Dan yang ketiga, ternyata Ibnu Taimiyah sendiri menceritakan kasus ini, ya, kasus ucapan ini, ya, ada sebab musababnya,
ternyata para ulama di zaman beliau mengkafirkan mereka dengan bahasa-bahasa yang keras tadi. Ya. Wallahu a'lam. Jawaban, adapun penjelasan Syekh Abdul Rahman insyaallah kita baca di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.